Halo guys, jumpa lagi bersama saya Anton Huang di channel Kayla Diskus, satu-satunya channel di dunia yang cerita tentang diskus seorang pemula plus inspirasi plus motivasi. Yeay ya, udah lama kita nggak ketemu guys ya, udah mungkin sekitar 4 bulan ya. Jadi sudah 4 bulan saya nggak rekaman. Terakhir postingan saya tentang kaos diskus ya. Habis itu saya nggak rekaman lagi ya. Itu guys ya, begitulah. Kalau mau dibilang alasan ya selalu ada alasan untuk sibuk guys ya. Padahal saya pribadi itu kena sifat bukan kena sifat sih, kena penyakit M guys ya, menunda. Nah begitulah guys, manusia kadang sering menunda. Ini saya akuin guys, saya sering menunda juga ya. Masih manusia normal guys, masih manusia yang punya kesalahan, punya kekurangan banyak sekali guys. Oke, kita lanjut aja guys, kita lanjut ke depan ya, nggak usah bahas ke belakang. Nah, hari ini saya rekaman tanggal 22 Januari guys 2022, udah ganti tahun ya, nggak terasa. Nah, saya waktu itu awalnya menetapkan target guys ya, karena menunda otomatis target saya punya resiko tertunda, tapi saya masih punya waktu guys. Nah, bagaimana dengan guys ya, bagaimana dengan guys? Kalau guys punya target, pastiin targetnya tercapai guys ya. Bagi guys yang belum punya target, bila sekedar hobi saja piara diskus itu juga nggak masalah guys. Tapi misal kalau ternak diskus itu punya target guys ya. Kenapa? Karena target itulah yang bikin kita semangat terus guys, bikin kita terus mau belajar dan bikin kita terus mau berusaha guys ya. Itu kalau kita ternak diskus guys, kalau cuma hobi-hobian tanpa target, tanpa tujuan, bisa jadi itu gagal guys. Tapi ini menurut saya ya guys ya, menurut saya ada orang yang dia jalanin aja, dia nggak mau mikir target, banyak juga yang berhasil seperti itu guys. Tapi kalau bagi saya pribadi, saya harus punya target ya. Kenapa? Karena kita jalanin sesuatu dengan target itu ibaratnya kalau kita mau jalan-jalan guys. Mau kemana Ton? Oh itu saya mau ke Bali. Nah kan jelas. Mau kemana? Jalan-jalan aja. Nyo, jalan-jalannya kemana? Nggak tahu. Gimana orang bisa bantu ya kalau kita kesasar. Misalnya saya kesasar terus ditanya, Bapak emangnya mau kemana Pak? Nggak tahu juga. Saya mau jalan-jalan aja. Nggak ada tujuan. Iya tapi tolong dong bantu saya lagi kesasar nih, saya lagi arahnya nggak tahu kemana. Ya tapi Bapak mau kemana? Nggak tahu Pak, saya cuma jalan-jalan aja. Saya dari Palembang bawa mobil sampai di Jawa, udah gitu. Nggak ada tujuan Pak, nggak ada, saya cuma jalan-jalan aja. Nah, saya yakin orang lain tentu akan bingung mau membantu saya yang sedang kesasar guys, kalau saya nggak punya tujuan. Tapi kalau saya punya tujuan, mau kemana Pak? Saya sih mau ke Bali, saya dari Palembang, saya nyetir ini udah di Jakarta, tapi saya ini kesasar. Bapak mau ke Bali ya? Oh gitu nih Pak, Bapak lewatin jalan ini, atau Bapak Google aja, atau pakai Waze, atau pakai aplikasi aja. Oh iya, betul juga. Nah begitulah guys ya ilustrasinya. Nah di tahun ini saya rencananya mau bikin video yang membahas tentang penyakit ikan diskus ya itu. Tapi sebetulnya jauh lebih bagus bila ikan diskusnya nggak kena penyakit, dengan cara perawatan guys ya, perawatan yang benar yang sesuai dengan standar yang diinginkan diskus ya. Itu khususnya perawatan air guys ya. Kenapa? Karena air itu adalah rumahnya diskus ya. Itu perawatan sangat penting guys ya. Tuh ikan diskus ini termasuk ikan yang butuh perawatan, beda dengan jenis ikan lain mungkin ya guys ya. Itu ya. Jadi dengan perawatan yang bagus, biasanya diskus itu nggak kena penyakit guys. Kenapa? Karena dia happy guys. Dia happy, imunnya kuat guys ya. Kalau ngomongin soal penyakit, itu sebenarnya di air selalu ada bibit-bibit penyakit guys ya. Nah oke, saya nggak panjang cerita di video kali ini pembukaan aja. Jadi saya baca banyak buku guys, seperti ini. Ini buku Diskus Health, saya beli import guys ya, dari luar negeri. Tuh tebal guys, tebal sekali ya. Ini ada berapa halaman ya guys, sekitar 415 halaman guys
ya. Ada 415 halaman mengupas tuntas tentang pemilihan, perawatan, diet, penyakit, dan treatment guys ya. Jadi kalau kena penyakit ya butuh perawatan dan treatment guys, itu. Nah, selain buku tadi, saya juga punya banyak buku guys. Nih ya, nih. Jadi ada Trophy Diskus guys. Ini tentang breeding, bagaimana menghasilkan diskus dengan kelas untuk perlombaan guys ya. Saya mau belajar ya. Saya belum apa-apa guys. Itu saya belum apa-apa, tapi saya mau belajar. Tuh. Nah, ini buku diskus yang pertama kali yang saya pelajari. Ini dari almarhum Bapak Maudzen. Waktu itu saya beli bukunya, tapi beliau belum almarhum. Saya belajar banyak dari buku-buku ini guys. Ini buku diskus dari Ko Daniel Indarta. Saya sendiri belum pernah ketemu Ko Daniel Indarta, tapi saya belajar banyak dari beliau lewat bukunya guys ya. Saya nggak mau mengganggu kesibukan beliau karena saya tahu beliau seorang breeder tangguh dan seorang diskus champion. Maksud saya tuh ya, beliau ini seringkali menjuarai kontes-kontes diskus internasional guys ya. Itu ini juga buku ada pembelian diskus. Ini buku tentang manajemen diskus guys ya. Jadi mungkin yang ternak perlu manajemen yang rapi dan teratur, harga ternaknya bisa besar, butuh manajemen guys. Itu ini diskus secara umum, Back to Nature Guide to Diskus ya. Ini juga buku import guys ya. Tuh, dan ini juga belajar tentang berbagai jenis diskus guys. Nih ya, ini buku import juga guys, singkat ya. Jadi saya latar belakangnya bukan dari perikanan guys. Saya latar belakangnya dari sarjana teknik sipil guys. Tapi saya nggak pernah menjalani teknik sipilnya. Saya tamat kuliah, saya nggak kerja di proyek guys ya. Maklum saya ini nggak bisa kerja di proyek ya. Saya punya kendala sendiri untuk kerja di proyek guys. Nah, saya juga usaha sebelumnya saya bangun bersama istri itu usaha kuliner guys. Jadi nggak nyambung lagi dengan diskus guys ya. Saya pernah main multi level marketing, punya jaringan 13.000 orang. Saya Sumatera bagian selatan boleh dibilang, ada di Jawa sedikit ya. Juga nggak nyambung dengan dunia diskus guys. Tapi saya tahu guys, kalau kita mau berhasil guys, kita harus belajar. Harus belajar guys ya. Itu mau nggak mau, kita nggak bisa berhasil tanpa belajar. Mungkin kita jago di bidang kayak saya menekuni bisnis kuliner. Saya jago di bisnis kuliner pempek Palembang guys, tapi ilmu dari pempek ini nggak bisa saya pakai di diskus guys. Saya pernah main multi level marketing, punya jaringannya lumayan nggak banyak, 13 ribuan orang, tapi nggak bisa saya pakai ilmu ini untuk ternak diskus guys ya. Saya kuliah teknik sipil 5,5 tahun ya, telat dikit, harusnya 4,5 tahun, cuma saya pernah stop out guys, nggak punya uang. Saya bukan dari orang yang berada, tapi saya mau terus belajar dan berusaha guys ya. Nggak bisa juga saya pakai ilmu teknik sipil saya untuk ternak diskus. Saya tahu ketika saya menekuni sesuatu bidang, saya harus belajar di bidang itu dan saya harus kuasai bidang itu. Dan saya belajar dari buku guys ya. Kebetulan saya hobi baca soalnya guys ya, hobi baca. Jadi saya belajarnya dari melihat guys, bukan dari mendengar. Beda, ada orang yang tipenya mendengar guys ya. Saya dari melihat. Itu ada orang tipenya dari merasakan, dari experience guys. Tapi kalau saya memadukan dari pelajaran membaca saya dan experience, mengalami sendiri guys. Seperti itu. Kalau saya tanpa membaca, tanpa belajar, saya mengalami sendiri. Dari mengalami baru saya dapat ilmu. Kayaknya telat guys, kelamaan ya. Sekarang sudah ada jalan tol, ngapain kita pakai jalur lama yang harus mengalami sendiri guys ya. Saya ambil jalur tolnya. Nah, ini inspirasi aja guys ya. Inspirasi, saya nggak bermaksud mengajari guys. Saya tahu guys orang lebih pengalaman dan lebih hebat dari saya. Saya cuma sharing guys. Apalah artinya Kayla Diskus di dunia diskus Indonesia ini guys. Saya cuma tukang cerita. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya yang saya akan berusaha mengupas tuntas tentang berbagai penyakit diskus dan cara penanganan serta pengobatannya. Salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa.
Jangan lupa like, subscribe di bawah komentar.